Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Aska Putra Kreatif. Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara menservis kipas angin guys ya. Ya, di depan saya ini sudah ada sebuah kipas angin yang rusak. Kipas angin ini adalah milik teman saya yaitu Abang Yao, yang beliaunya saat ini sedang dinas di luar kota yaitu di Sidoarjo, dan meminta kipasnya agar segera diservis. Saya baru bisa menanganinya sekarang ya, dan saya akan meng-share ke teman-teman semua, barangkali bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol merah subscribe, like dan share agar bisa bermanfaat untuk yang lain. Dan jika ada kendala video yang masih belum dimengerti, bisa bertanya di bawah kolom komentar. Kita akan share ilmu bareng, sharing, tukar pikiran, dan insya Allah bermanfaat. Baik, kita akan membahas ke inti permasalahannya guys ya. Kipas angin ini dengan kendala perputarannya yang sudah mulai melemah guys. Jadi kipas angin ini sudah tidak berputar lagi dengan kencang. Meskipun sudah diganti dengan sebuah kapasitor seperti ini, masih juga tidak bisa mau berputar dengan kencang guys ya. Lalu saya akan menggantinya jika maksudnya gini, otomatis dinamo kipas angin ini harus diganti dengan yang baru guys, dengan yang baru. Tapi di sini saya tidak menggantinya secara semua ini ya, keseluruhan dinamonya, karena harganya juga insya Allah akan mahal. Tapi saya akan menggantinya cukup dengan mengganti sebuah lilitannya ini saja guys ya. Tapi di sini saya membelikan lilitannya di toko online yang sudah jadi seperti ini. Ini adalah lilitan yang sudah jadi, saya beli di toko online dengan kualitas yang cukup bagus katanya sih. Saya juga baru coba di toko online langganan di toko ini guys ya. Melihat dari tembaganya sih bagus ini guys, ini kualitas bagus dengan warna kuningnya yang mengkilap ini lilitan bagus kayaknya ini tembaganya ini. Dengan cara mengganti lilitannya saja ini kita bisa mengurangi gocek kantong uang pada kita ya. Jadi cukup murah harganya ini guys, tidak terlalu mahal seperti kita membeli dinamo langsung seperti ini. Ini dengan harga saya beli 65.000. Tapi permasalahannya di sini, jika teman-teman masih belum pernah memasang sebuah lilitan dinamo seperti ini, akan bingung cara pengkabelannya. Di sini saya akan meng-share bagaimana cara-cara pemasangan pengkabelannya. Silakan disimak videonya, tetap stay tune, dan semoga bisa dimengerti. Oke, langsung saja kita akan melihat bagaimana jalur-jalur pengkabelannya guys ya. Untuk dinamo lilitan yang baru ini, yang baru dibeli ini ada 6 kabel guys. Ya, bisa dilihat di sini ada 6 kabel dengan warna merah, kuning, oranye, biru, putih, dan hitam. Cukup banyak juga guys, 6 kabel. Lalu kabelnya ini jalurnya mana aja, kan pertanyaannya kan gitu. Oke, langsung saja kita akan mengetahuinya. Di sini saya mempunyai sebuah cara yang cukup mudah, karena pengkabelan lilitan ini sudah saya tanyakan kepada pembelinya, penjualnya. Katanya sistem pengkabelannya sudah sama persis dengan pengkabelan kipas angin orinya guys ya. Sebelumnya ini adalah kipas angin mas pion guys ya. Jadi lilitan ini khusus untuk kipas mas pion, karena sistem pengkabelannya sama persis dengan kipas mas pion. Begitu ya kira-kira. Oke, langsung saja kita akan mengetahui bagaimana cara-cara pengkabelannya, mengetahui letak jalur kabel-kabelnya. Pertama-tama kita harus melihat pengkabelan asli orinya dari kipas anginnya ya. Nah, kita lihat dari kabel yang ini yang mengarah ke dinamo ini ke bawah, dengan cara menariknya sedikit. Nah, akan terlihat kabelnya guys ya, sebuah kabel. Saya zoom ya,
Kabel yang mengarah yang keluar dari dinamo ini ada 4 kabel, yaitu berwarna merah, hitam, putih, dan kuning. Ini yang keluar dari dinamo guys ya, yang menuju ke bawah. Sedangkan di lilitan yang baru saja kita beli ini ada 6 kabel. Yang tidak terdapat pada kabel yang ke bawah tadi adalah warna oranye dan biru. Oranye dan biru ini yang tidak mengarah ke bawah tadi guys ya. Jadi fake warna oranye dan biru ini adalah kabel yang menuju ke kapasitor. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami. Ini adalah kabel yang menuju ke kapasitor adalah biru dan oranye. Sedangkan untuk kabel kuning, hitam, merah, dan putih adalah yang menuju ke bawah, yaitu untuk putih yang menuju ke switch PLN. Sedangkan yang 3 ini, hitam, kuning, dan merah, ini adalah tombol speed yang terhubung ke tombol speed, yaitu low, high, dan medium. Oke, di sini sudah bisa dipahami. Baik, saya akan membongkarnya untuk langsung menghubungkan pengkabelannya dan memasang ini, lilitan ini. Tapi saya akan mengskip untuk pembongkarannya dan saya akan lanjutkan untuk pemasangannya kembali. Tetap stay tune agar bisa menyimak video ini dengan bisa dimengerti, begitu maksudnya tidak gagal paham. Oke, ini sudah saya bongkar guys ya. Kita akan memasangnya. Sebelumnya kita lihat dulu pengkabelan yang aslinya ini dulu guys ya. Ini yang orinya ya. Nah, yang keluar ini adalah untuk yang terhubung ke kapasitor, yaitu warna biru dan oranye tadi ya. Yang sisanya adalah ke bawah. Tapi untuk dinamo yang baru ini belum dilengkapi dengan sekring guys ya. Jadi terpaksa kita harus memasang sekringnya sendiri lagi. Nanti kita akan pasang di luarnya sudah seperti ini. Kita ambilkan sekring yang lama ini masih bagus. Saya sudah cek tadi, masih bagus, masih bisa digunakan, kita manfaatkan, dipindah ke sini guys ya. Oke, kita akan membongkarnya. Sebelumnya kita amati dulu untuk pengkabelan. Untuk letak sekring ini adalah yang terhubung ke satu kaki sekring ini terhubung ke kabel putih, dan yang satu kakinya lagi terhubung ke kabel biru yang ke kapasitor guys ya. Jadi jangan salah ya untuk pemasangan sekring guys ya. Oke, saya akan membongkarnya dan akan memasangnya. Ya, kita lihat dulu untuk yang ini ya. Ini yang ke bagian arah switch ya, yaitu switch speed. Nah, ini sudah bisa dilihat. Ini warna hitam speed 1 yaitu low, warna kuning speed 2 yaitu high, medium. Untuk merah speed 3 yaitu high. Nah, untuk putih ini yang terhubung ke listrik guys ya. Nah, ini yang ke listrik, dan yang listrik kaki yang satu lagi terhubung ke warna hitam ini ya, di sini ya, netral guys ya. Tombol netral ini guys, paling bawah sendiri ya, yang terhubung sama-sama di hitam juga, di bawahnya hitam. Oke, sampai di sini bisa dimengerti. Kita akan lanjut ke pemasangannya langsung. Sebelumnya saya juga akan membongkarnya ini dulu, melepas ini. Di sini kan sudah dipahami, jadi saya skip untuk pelepasannya. Nanti saya akan sambungkan lagi untuk yang penyambungan ke dinamo yang baru guys ya. Oke guys, kabelnya sudah disambung guys ya. Ini yang arah ke bawah, yang 4 ini. Tinggal sisa yang 2 ini adalah kapasitor guys ya. Dan kita cukup menyambungnya saja karena kabel yang ke bawah ini kan sudah ada rangkaian sendiri ya. Kita nggak usah repot-repot membongkarnya. Kita cukup menyambungnya dari sini ya, dari ujung atas ini. Oke, sekarang saya akan memasangnya. Untuk pemasangan juga saya akan skip untuk mengurangi durasi waktu video guys ya. Oke guys, ini sudah selesai saya rangkai guys ya. Ini sudah selesai dan sudah saya pasang kapasitornya juga. Jangan lupa pengamannya.
Disarankan bagi teman-teman yang mau mau memperbaiki kipas angin harus hati-hati guys ya, karena ini kita berurusan dengan tegangan 220 volt yang dampaknya akan bisa kesetrum jika tidak hati-hati. Oke, langsung saja kita akan mencoba guys, apakah dinamo ini bisa berputar dengan normal. Sebelumnya saya kasih tanda di sini ya agar kelihatan perputarannya. Oke, saya kasih ini agar bisa terlihat waktu berputar ya. Oke, bisa dilihat ini ya. Saya akan mencolokkannya ke listrik ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, dan saya nyalakan switchnya ya, berfungsi dengan normal guys. Jadi lihat, ini nomor 1 dan ini nomor 2 dan ini nomor 3. Lebih kencang guys ya. Nomor 2, oke. Oke, perbaikan kita sudah berhasil ya, perbaikan kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan memasangnya untuk aksesorisnya guys ya. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.